Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kabar semuanya? Sehat? Sudah sahur? Sudah? Ini ada pantunnya dulu. Makan nasi enaknya ditambah kerupuk. Ditambah lagi gulainya ikan. Siapa saja yang tidak ngantuk, semoga cepat umroh bersama Ustadz Samlan. Gimana? Setuju? Tapi yang nggak ngantuk ya, yang ngantuk ya ketinggalan. Baik, kita ngaji sejenak. Setelah itu ya nggak apa-apa, kita saling berbagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tadi ayatnya kita baca juga, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan. Apakah orang yang beriman itu seperti orang yang fasik? Ini pertanyaan yang sangat menggugah. Apakah orang yang beriman kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, itu sama dengan orang yang memberontak keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertanyaannya begitu. Tapi tentu langsung dijawab oleh Allah, la yastawu. Nggak mungkin mereka itu sama. Ya kan? Maka pertanyaan kemarin, kenapa Pak? Ada orang masuk surga, ada orang masuk neraka. Ya karena nggak sama. Orang yang tunduk dan patuh kepada Allah, bagaimana bisa disamakan dengan orang yang tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah? Bagaimana bisa sama anak yang berbakti kepada orang tua dan anak yang durhaka kepada orang tua? Mau disamakan? Gimana Bapak? Bapak sebagai orang tua mau menyamakan ini anak tunduk dan patuh berbakti dan ini anak durhaka, mau Bapak samakan? Enggak mau kan? Gitu. Maka Allah jelaskan lebih lanjut. Ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Adapun orang-orang yang beriman dan mereka itu beramal saleh. Ini diperjelas, tidak cukup iman itu hanya dengan pengakuan. Gak cukup iman itu hanya dengan pendaftaran. Tapi iman harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Gak cukup dengan omongan. Maka Allah tegaskan, adapun orang yang beriman dan mereka beramal saleh membuktikan keimanannya, menebar perbuatan-perbuatan yang baik. Secara umum perbuatan itu kan ada yang baik, ada yang buruk. Nah, sama enggak perbuatan baik dengan perbuatan buruk itu? Nah, gimana? Mau disamakan? Hal yastawil al-khabithu minat tayyib. Apakah sama yang buruk dengan yang baik? Enggak mungkin kan? Falahum, maka Allah katakan, maka bagi mereka pasti mendapatkan balasan jannatul ma'wa, surga yang sebagai tempat kembali. Karena manusia ini pada dasarnya pasti kembali. Karena kita di dunia ini hanya merantau sementara. Nggak ada orang yang di dunia ini kekal. Dunia ini bukan tempat akhir, tapi dunia ini adalah tempat yang pasti berakhir. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia ini tempat yang pasti ditinggalkan. Ditinggalkan kemana? Menuju ke kehidupan yang akhir nanti.
maka nanti disediakan jannah nuzulam bima kanu ya'malun, sebagai jamuan yang sangat penuh dengan kenikmatan, tidak ada batas, tidak ada istilah bosan, dan tidak ada istilah kekenyangan. Tidak ada. Di dunia ini sifat makanan dan minuman, sifat kenikmatan itu semakin ditambah, semakin dirasakan, itu semakin berkurang atau semakin tambah nikmat? Pasti berkurang. Kita makan itu yang paling enak itu kan di suapan pertama, itu paling nikmat. Setelah itu enak, setelah itu ya enak, tapi berkurang dan berkurang, dan ujungnya sudah cukup. Kalau ditambah, bukan menambah kenikmatan, tetapi menambah kesengsaraan. Tambah makan, tambah kekenyangan, tambah sengsara, atau tambah nggak bisa berdiri. Itu di dunia begitu. Begitu. Anak nikmat, tapi tambah terus gimana ibu? Halo. Istri nikmat, tambah terus gimana? Terkapar. Ya, begitu. Baju nikmat, tapi tambah terus gimana? Susah nyucinya, ngerawatnya. Begitu. Dunia begitu sifat. Tapi nanti tidak, nuzulam bima kanu ya'malun. Nanti tidak. Nanti di surga itu setiap kali ditambah, setiap kali itu bertambah nikmat. Di situ bedanya hukumnya. Jadi di surga itu, di akhirat itu kenikmatan bukan berkurang tapi bertambah. Gitu. Wa utubihi mutasyabihat. Serupa tetapi tidak sama, terus bertambah. Itulah maka di surga itu disebutkan khalidina fiha, kekal. Karena bertambah. Dan itu sebagai balasan atas amal perbuatan yang dilakukan. Jadi bukan gratis. Itu. Bukan gratis. Tapi ini memang karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kalau dibayar sesuai dengan amal yang kita lakukan, maka surga itu jadi nggak kekal. Kalau semata-mata karena amal, surga nggak kekal. Karena kita beramal di dunia itu kan terbatas. Amalan kita di dunia itu kan terbatas, sedikit. Dibalas sekali, selesai sudah. Tapi itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ladzina fasaqu, adapun orang-orang yang fasik. Fasik di sini artinya keluar, tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah. Ia meskipun ketika ditanya siapa Tuhanmu, dia mengaku Allah. Ini di sini. Di sini manusia itu. Ketika ditanya siapa Tuhanmu, siapa penciptamu, dia mengatakan Allah. Tapi ternyata tidak mau tunduk. Mirip. Siapa bapakmu? Ya. Tahu kan anak itu dengan bapaknya, dengan ibunya tahu. Tapi kenapa nggak mau nurut? Nah ini masalahnya. Disinilah pentingnya manusia itu ternyata dididik. Manusia itu tahu, tapi ternyata tidak langsung mau. Tidak langsung mau tunduk. Minta rezeki kepada Allah, tapi diundang Allah nggak mau. Tahu masjid itu bagus, ya kan? Tapi masuk masjid berat. Nggak tahu juga kenapa berat. Tahu sholat itu bagus, tapi berat. Ya berat. Kecuali yang memang betul-betul terdidik. Kalau nggak terdidik berat. Berat. Sholat subuh, baca surat As-Sajdah itu berat. Saya dulu juga keberatan. Ya keberatan. Apalagi masih anak-anak, keberatan. Tapi setelah dididik tahu, alhamdulillah. Gimana? Kita baca surat As-Sajdah itu bagusnya full atau kita potong-potong aja? Gimana Ibu? Gimana? Full 3 halaman
Surat Al-Insannya juga 3 halaman gimana? Mau begitu? 2 halaman setengah. Gimana ibu-ibu? Full atau mau full? Full atau full? Yang ngomongnya aja full, itu satu potong aja lah. Yang penting dapat sujud sadanya jadilah gitu kan. Iya Pak. Iya Pak. Manusia begitu. Tapi coba senam, ayo. Berapa kira-kira? Kuat. Setengah jam kuat kan? Kuat kan? Kuat kan setengah jam? Nyanyi berapa kuat? Sejam kuat tuh tadi. Iya. Berdiri nggak tahu lah, disuruh berdiri di mana gitu kuat dia. 10 menit, 20 menit kuat. Tapi coba berdiri sholat 10 menit kuat ya? Nah itu dia. Padahal apa bedanya? Udahlah kalau Pak Imam kayak begitu besok jangan diundang Pak Ustadz. Ya. Berdiri 10 menit, padahal 10 menit. Katakanlah, dan itu nggak sampai 10 menit. Karena seluruh sholat itu paling ya 10 menit. Jadi berdirinya kan paling berapa? Tapi itu sudah goyang kanan, goyang kiri. Di situ. Jadi manusia itu memang butuh dididik. Polisi itu mengherankan, tentara menjaga bendera itu berdiri 1 jam kuat. Nih, berdiri dan tidak bergerak. Ada nyamuk dia nggak akan tepuk, ya kan? Nih, ada nyamuk nggak ditepuk itu. Termasuk yang bawa bendera Paskibra itu. Tali sepatu lepas tuh diam. Coba bayangkan. Nih, kan? Tali sepatu lepas itu dibiarkan. Kira-kira saking apanya? Saking khusyuknya kan? Tapi kalau pas sholat lama sekali kan? Di situ. Nah itulah manusia tahu, tapi ternyata untuk menumbuhkan kemauan butuh dididik dan betul dinaikkan kesadarannya. Dan inilah orang fasik yang rata-rata tahu tapi tidak mau. Padahal Allah yang manggil Allah, yang memberikan nyawa Allah, yang memberikan mata Allah, yang memberikan ini dan itu Allah. Maka di bulan Ramadan ini kita dididik. Betul kan? Kita dididik untuk tunduk dan patuh. Enggak boleh makan, enggak makan kan? Di situ. Ini memang bulan Ramadan itu luar biasa. Tapi luar biasanya karena ada tambahan. Tambahannya apa? Tambahannya apa? Setan dibelenggu. Itu tambahannya setan dibelenggu. Ini kalau setan nggak dibelenggu, nggak ada yang kuat. Percayalah. Iya susah. Mana kuat? Gitu. Salat tarawih sampai jam 10 mana kuat? Kalau nggak dibelenggu setan itu. Tiap hari 1 bulan bangun sebelum subuh makan. Kalau setan nggak dibelenggu mana bapak kuat, ibu kuat? Nggak kuat. Percayalah. Ini bukti setan dibelenggu. Tiap hari kan ini pengajian. Di Masjid Umar bin Khattab ini tiap hari pengajian subuh. Loh kalau nggak setan dibelenggu kuat Pak. Mau pas hari Ahad pengajian aja banyak yang bubar. Atau hari subuh, apa hari Jumat. Ini tiap hari. Alhamdulillah. Dan ini memang pelatihan. Karena itu seharusnya nanti ketika setan dilepas gimana? Gimana? Nah, kita langsung terkapar lagi. Nah, nggak berhasil itu pelatihan begitu. Orang yang fasik maka Allah kasih fama'wahumun nar, maka tempat kembalinya mereka nanti neraka gitu. Ya karena nggak layak untuk disamakan dengan yang tunduk dan patuh kepada Allah. Dan sifat neraka, ingat, sifat neraka kalau sifat surga sama, semakin ditambah semakin nikmat, semakin hari semakin nikmat. Ini juga sama. Sifat neraka itu semakin hari semakin berat. Gitu. Iya. Maka disebutkan juga Bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau di alam kubur itu mendapatkan kenikmatan, maka insya Allah semakin perjalanan itu kan panjang itu, maka insya Allah semakin enak. Gitu. Tapi juga kalau di alam kubur, di malam pertama itu sudah nggak enak, maka malam kedua tambah nggak enak, malam ketiga tambah nggak enak, dan seterusnya. Begitu.
Oleh karena itu persiapkan di alam kubur itu, pas masuk di alam kubur malam pertama itu malam yang enak. Karena kalau sudah nggak enak akan tambah nggak enak. Dan begitu nanti kalau masuk neraka, maka disebutkan kullama aradu. Setiap kali mereka itu berusaha ayakhruju minha, setiap kali mereka itu berusaha untuk keluar darinya, waidu fiha, maka dikembalikan. Wa qila lahum dzuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka yang kalian dulu dustakan. Dustakan itu diantaranya ya dibuat bahan candaan, ditertaah, nah masuk neraka. Masuk neraka saja kok begitu. Itu diantara mendustakan. Maka dikatakan sudah disiksa, dikatakan begitu kan tambah sengsara. Ya kayak ada orang misalnya kena musibah, lalu kemudian ya rasakan, kan tambah sengsara kan. Berbeda dengan kalau ada yang empati. Ini tidak ada yang empati. Kalau di dunia ada empati, ya, di dunia ada empati. Tapi nanti di akhirat nggak ada empati. Justru malaikat yang mengatakan didorong masuk dan disuruh merasakan itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita mendapatkan pelajaran dengan sangat jelas bahwa nggak sama orang yang beriman dan orang yang fasik. Maka tentu pelajaran berikutnya hendaknya kita jelas memilih kita sebagai orang-orang yang beriman. Dan kita minta perlindungan kepada Allah agar jangan sampai kita itu fasik. Berikutnya, kita menyadari bahwa kita manusia ini ternyata memang sangat membutuhkan pendidikan, pelatihan. Nggak bisa memang kita ini kalau nggak didik, kalau kita ini nggak dilatih. Dan salah satu di antara pelatihan itu, pendidikan itu bulan Ramadan. Maka silakan dan mari kita bersama-sama menggunakan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya. Iya. Karena ini pelatihan yang memang luar biasa. Nggak pakai ada kepala sekolahnya, gitu. Nggak pakai ada panitianya. Langsung kurikulumnya dari Allah dan tanpa ada pengawasnya. Maka sebenarnya ini adalah pendidikan yang ya tidak ada kecuali pendidikan di dalam Al-Quran. Gitu. Yang sangat jelas, dan alhamdulillah kita mau melakukannya. Gitu. Tapi memang ini hendaknya betul-betul dilakukan dengan sebaik-baiknya. Karena memang ya tabiat pendidikan itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian memang nggak semua lulus. Gitu. Pendidikan yang benar itu memang nggak semua lulus. Tapi sekarang memang pendidikan ini direkayasa. Nggak boleh nggak lulus. Nah kalau nggak boleh nggak lulus ya untuk apa sebenarnya dididik? Gitu. Kalau yang bisa dan yang tidak bisa sama, itu untuk apa? Gitu. Di samping lagi itu pendidikan itu utamanya bukan sekedar tahu. Pendidikan itu utamanya bukan memberitahu, karena pada dasarnya kalau soal tahu itu rata-rata orang sudah tahu. Enggak, ya memang perlu dididik untuk tahu, tapi berikutnya bukan itu tujuan. Karena rata-rata tahu itu sudah tahu. 1 tambah 1, 2 itu sudah tahu, nggak pakai sekolah tahu. Gitu. Tapi apakah betul nanti 1 ditambah 1 itu sama dengan 2 dalam perilaku? Gitu. Ini yang sangat penting. Sebagaimana di sini sudah jelas tahu orang fasik dengan orang yang mukmin nggak sama. Tapi apakah betul kemudian kita memilih sebagai orang yang beriman? Ini yang jadi masalah. Anak-anak sudah dididik. Jawaban tuh. Nah, sholat zuhur apa hukumnya? Kalau ada pertanyaan itu, ada nggak yang tidak tahu? Coba ibu-ibu. Anak kita kalau diuji, sholat zuhur hukumnya apa? Pasti jawab wajib kan? Tapi apakah dia sholat zuhur? Loh, itu yang penting. Itu yang penting. Apa hukum sholat
berjamaah di masjid. Tahu semua. Tapi apa betul kemudian sholat di masjid? Nah di sini. Orang-orang jahiliyah dulu ditanya itu serempak. Siapa yang menciptakan alam semesta? Allah yang menciptakan alam semesta. Kalau kamu sudah tahu Allah yang menciptakan alam semesta, lah kenapa kalian tuh nyembah berhala? Nah, coba. Lu kan di situ ya? Sudah tahu Allah yang memberi rezeki, sudah tahu Allah yang menciptakan, tapi kok nyembah berhala? Abu Jahal yang paling kafir itu di saat perang Badar itu berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Jangan dikira mereka nggak tahu Allah, tahu. Tapi sayang yang disembah bukan Allah. Dan begitu diberitahu gimana? Gimana? Diberitahu gimana? Marahnya luar biasa. Sampai puncaknya ingin membunuh siapa yang ngajak meninggalkan menyembah berhala. Coba siapa yang nggak tahu kalau minum minuman khamr itu buruk dan itu memabukkan? Tapi ketika diajak ayo tinggalkan, gimana? Bandar-bandar itu ngamuk kan? Siapa yang nggak tahu? Apalagi polisi kan, polisi tahu kan bahwa narkoba itu merusak. Tapi kenapa kok justru itu dijual? Dan ini oknum. Ya kan, oknum. Di sini. Maka kita dididik di bulan Ramadan supaya agar tidak sekedar tahu. Kalau mendidik manusia tahu itu gampang. Gitu. Makanya kalau ujian itu, kan ujian itu hanya pilihan ganda saja kan. Dan BS ya semuanya bisa. Tapi pendidikan bukan itu yang saya tahu dulu. Anak nggak sholat, dia nggak naik kelas. Yang saya tahu begitu, Pak Guru, ya kan? Anak nggak sholat, anak ketahuan. Kok kira-kira dulu kalau di Jawa itu nggak poso dengan orang tuanya, nggak poso, tahu nggak poso? Bahasanya itu bahasa dengan kawan. Misalnya ngomong kepada bapaknya kok kamu Pak, kamu gitu. Kowe, wah itu nggak lulus itu sudah. Kalau guru tahu, nggak lulus. Karena nggak beradab. Anak ngomong sama bapak itu harus minimal sampean. Dan yang bagus panjenengan. Begitu jenengan. Lah ini kita kamu semua. Itu di situ nggak lulus. Pelajaran agama. Kalau 5 yang nggak lulus, nggak naik. Pelajaran apapun, termasuk dulu ada pelajaran Pancasila. Nah kalau sampai 5 ya nggak lulus. Gitu. Karena memang pendidikan di situ bukan sekedar tahu. Dan disinilah Ramadan. Kita tidak hanya ditanya oleh Allah hukum puasa Ramadan, tapi puasa atau tidak. Kalau nggak puasa, ya dosa besar. Kecuali kalau ada udzur dan itu harus diganti. Berikutnya ya, kita mendapatkan pelajaran kenikmatan di surga itu terus bertambah. Sementara siksa di neraka itu juga sama, semakin bertambah. Pelajaran berikutnya ya manusia mendapatkan surga betul-betul karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang fasik mendapatkan neraka karena keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, adil. Karena nggak boleh bisa sama orang yang beriman dan orang yang fasik. Begitu.